Yang syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih memberkati kita kesempatan, kemudahan dan kelapangan dalam menuntut ilmu sambil menunggu waktu sholat setelah sholat. Sebagaimana tema kita pada subuh pagi ini adalah menunggu yang ditunggu. Jadi sejatinya hidup itu menunggu. Kalau karyawan menunggu gajian, kalau pejabat nunggu naik pangkat, kalau Ramadan nunggu THR. Jadi sejatinya hidup itu menunggu. Insyaallah nanti materinya di-share ya. Menunggu yang ditunggu adalah menunggu sholat setelah sholat. Menunggu sholat setelah sholat itu disunahkan untuk menunggu. Dengan apa? Dengan duduk atau melakukan kegiatan lain yang bernilai ibadah. Seperti apa? Berzikir, kemudian mengaji dan mengkaji ilmu, baca Quran. Itu termasuk menunggu sholat setelah sholat. Nah, atau kegiatan yang lainnya. Dan ini disabdakan oleh Rasulullah dengan istilah intidorus sholat ba'da sholat. Intidor menunggu, as-sholatu sholat, ba'da sholat setelah sholat. Ini bagian daripada sunnah Rasul yang jika diikuti, pertama mengundang cinta Allah, yang kedua mengundang ampunan Allah, dan yang ketiga mengundang kasih sayang Allah. Jadi siapa yang tertarik dengan cinta Allah, siapa yang tertarik dengan ampunan Allah, siapa yang tertarik dengan cinta Allah, maka setelah sholat sebaiknya jangan pulang. Tunggu waktu sholat berikutnya. Setelah sholat asar, tunggu sholat maghrib. Setelah sholat isya, tunggu salat maghrib. Setelah maghrib sholat tunggu sholat isya. Begitu seterusnya. Setelah isya tunggu subuh. Kemudian setelah sholat subuh menunggu sholat duha atau sholat isyraq. Jadi Rasul menyebutnya apa? Intidorus sholat ba'da sholat. Menunggu sholat setelah sholat. Ala adulukum, kalian mau nggak aku tunjukkan ala ma yamhullahu bihil khataya, terhadap sesuatu yang akan menghapus kesalahan, yang akan menghapus dosa. Mau nggak aku tunjukkan kepada sesuatu yang jika diamalkan akan menghapus dosa. Wa yarfa'u bihi darajah, dan dalam yang sama akan mengangkat derajat. Jadi kalau dosa dan kesalahan dihapus, makin lama makin bersih, makin suci, makin dekat dengan Allah. Makin besar peluang untuk masuk surga Allah. Karena Allah itu Maha Suci. Tidak mungkin dekat dengan Allah kalau tidak suci. Surga juga tempat yang suci. Wa masakin thayyibah. Di sorga itu banyak sekali tempat-tempat yang bersih, tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang indah, tempat-tempat yang harum, tempat-tempat yang suci. Jadi tidak mungkin kalau masuk sorga dalam keadaan kotor. Makanya jaga wudhu, jaga hadas, jaga najis. Kemudian para sahabat semangat banget dalam menuntut ilmu. Jawabannya kalau bala ya Rasulullah. Tentu saja ya Rasulullah. Kami ingin engkau tunjukkan kepada sesuatu
yang dengannya Allah akan menghapus dosa dan dalam waktu yang sama akan mengangkat derajat. Qala, lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, pertama, isbagul wudu alal makari, ya, menyempurnakan wudu ketika susah, ya, atau ketika tidak menyenangkan, ya, atau ketika sulit. Nah itu yang pertama ada kaitannya dengan menyempurnakan wudu, yang harus dicuci, ya, yang harus diusap, terpenuhi rukun dan syaratnya. Ya. Kemudian yang kedua, wa kasratul khuta ilal masajid, ya, yang akan menghapus kesalahan dan mengangkat derajat. Yang kedua itu di samping menyempurnakan wudu adalah banyak melangkahkan kaki ke masjid-masjid. Ya, jadi jangan ke Bau Takwa doang, ya. Ada Al-Hidayah, ada Baitur Rahman, ada juga Al-Quba, ada As-Salam, ada Al-Kautsar, gitu kan. Insyaallah kita kenal dengan pengurus masjid. Dalam waktu yang sama kita juga kenal dengan jamaah masjid. Insyaallah kalau Idul Adha kebagian kurban banyak. Kenal kan? Kenal gitu. Tapi dalam waktu yang sama ya, ternyata saling mengenal itu bagian daripada ketakwaan kan? Ya, jadi Allah ciptakan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tujuannya saling mengenal. Saling mengenal. Kemudian yang keberapa? Yang ketiga, ya, wantidharus salat ba'da salat. Ya, kalau ingin dihapus kesalahan, diampuni dosa, diangkat derajat, ditinggikan kedudukannya di sisi Allah, dimasukkan ke dalam surga adalah menunggu salat setelah salat. Ya. Fadzalikumur ribat, dan itu bagi kamu namanya ar-ribat. Fadzalikumur ribat, 2 kali itu, dan itu nilainya setara dengan ar-ribat, ya. Jadi apa makna hadis ini? Pertama, menunggu sholat setelah sholat adalah amalan duduk di masjid dalam keadaan suci, ya, dalam keadaan suci. Jadi kalau batal keluar ngambil wudhu lagi, kalau batal keluar ngambil wudhu lagi, ya, ya. Dalam keadaan suci sambil menunggu waktu sholat berjamaah, ya. Atau kalau subuh sambil menunggu waktu sholat duha atau sholat isyraq. Yang kedua, orang yang duduk menunggu sholat selama ia tidak batal wudhunya, maka dicatat pahala seperti sedang sholat, ya. Jadi habis subuh sampai waktu syuruk, itu dinilai sholat itu 1 jam 20 menit, ya. Kalau waktu duha sekitar 1 jam 35 menit, ya. Kita nunggu sholat subuh setelah sholat sholat duha setelah sholat subuh. Itu sekitar 1 jam 20 menit. Menunggu sholat asar, menunggu sholat maghrib setelah sholat asar, itu lama. Apalagi menunggu sholat asar setelah sholat duhur, ya. Itu dinilai, ya, mendapatkan pahala setara seperti orang yang sedang sholat, ya. Makanya dijaga itu. Dijaga wudunya jangan sampai batal, dan kalau batal wudu lagi, ya. Inilah ilmu, ya, bahwa dengan ilmu hidup itu menjadi mudah, ya. Karena dalam Islam itu tidak boleh kita memberat-beratkan amal. Memberat-beratkan amal itu namanya takaluf. Kalau amal yang mudah diberat-beratkan itu akhirnya tidak dilaksanakan. Salah satu sebab kenapa orang sulit dalam beramal, karena tidak ada ilmu. Ternyata kalau punya ilmu ada amal yang setara dengan sholat, ya. Namanya apa? Menunggu sholat setelah sholat. Walaupun hanya duduk atau sambil ngaji, sambil tadarus Al-Quran.